Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vela Veronica, NIM 2210417712, kelas 4, Prodi Manajemen. Buatnya video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Supply Chain Manajemen dengan dosen pengampu yakni Pak Adi Mursalin SEMM. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Selamat menyaksikan. 1. Apa perbedaan dan persamaan antara logistik manajemen dan supply chain manajemen? Menurut Indrajit tahun 2002, terdapat persamaan antara supply chain manajemen dan logistik manajemen, yaitu pertama, kesamaan pengelolaan arus barang atau jasa. Yang kedua, kesamaan pengelolaan pembelian, pergerakan, penyimpanan, pengangkutan, administrasi, dan pengeluaran barang. Yang ketiga, kesamaan dalam tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang. Menurut Hugos tahun 2004 mengungkapkan perbedaan antara supply chain management dan logistik management, yaitu logistik management lebih fokus pada aktivitas-aktivitas seperti pengadaan, distribusi, pemeliharaan, manajemen persediaan. Sedangkan supply chain management memiliki fokus dengan cakupan yang lebih luas, tidak hanya pada manajemen produksi dan distribusi, namun meliputi pemasaran, pengembangan produk baru, keuangan, dan layanan konsumen. 2. Apa supply chain management? Pengertian, proses tahapan, dan tujuannya dalam bisnis. Definisi supply chain management. Supply chain management merupakan kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola semua proses yang terlibat dalam pembuatan produk, mulai dari pengelolaan bahan mentah hingga sampai ke konsumen. Proses tahapan supply chain management. Yang pertama pemesanan, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengadaan, yang keempat produksi, yang kelima inventory, yang keenam pengiriman, yang ketujuh retur. Tujuan supply chain management dalam bisnis. Tujuan umum dari supply chain management ini adalah menyeimbangkan antara permintaan dan juga penawaran agar lebih efektif dan juga efisien. Harapannya jika sistem ini bisa diterapkan dalam perusahaan agar perusahaan bisa beroperasi dengan lebih efektif dan efisien dengan melakukan pengawasan dari hulu ke hilir, dari mulai pengadaan material sampai barang ke tangan konsumen. 3. Jelaskan peran supply chain manajemen di restoran, universitas, atau apotek. Pilih salah satu. Peran supply chain manajemen di restoran. Ada 4 peran penting supply chain manajemen dalam bisnis kuliner atau restoran. Yang pertama, perencanaan atau planning. Dalam peran planning ini, ada 2 fungsi yang harus kita ketahui. Yang pertama, demand planning, yaitu bagaimana perencanaan dilakukan atas permintaan konsumen yang memiliki ikatan erat dengan fungsi marketing atau sold. Yang kedua, supply planning, yaitu perencanaan atas beberapa banyak sebetulnya bahan baku yang diperlukan serta material pendukung yang harus tersedia untuk memenuhi permintaan tersebut. 2. Pengadaan atau sourcing. Pengadaan atau sourcing yaitu peran SCM, di mana SCM memastikan pengadaan bahan-bahan yang diperlukan, hal-hal yang perlu dikelola, termasuk proses pencarian supplier dengan harga yang paling kompetitif, proses negosiasi harga, dan termin pembayaran atau terms of payment, proses pemesanan, pembelian, sampai pengiriman barang dari supplier, termasuk pengelolaan persediaan atau inventory management. Contohnya, berapa banyak daging ayam yang harus disimpan dalam freezer untuk memenuhi kebutuhan harian outlet, atau berapa banyak paper box yang harus disimpan untuk kebutuhan pemesanan online atau take away. 3. Produksi. Singkatnya, proses ini adalah tentang proses pembuatan produk akhir. Hal-hal yang perlu dikelola misalnya bagaimana standar produksi di dapur atau bar, berapa tingkat kematangan yang pas, dan bagaimana proses pengecekan kualitas atas produk jadi untuk menjaga cita rasa dan kepuasan konsumen. 4. Pengantaran atau delivering.
Peran terakhir SCM yang juga sama pentingnya adalah pengantaran atau delivery. Untuk bisnis yang sudah memiliki banyak cabang atau beberapa cabang, fungsi ini harus diperhatikan dengan baik. Misalnya, jika kita memiliki central kitchen atau ghost kitchen, sehingga harus mengirimkan produk ke cabang-cabang tersebut, baik dalam bentuk jadi ataupun setengah jadi. Frekuensi pengiriman modal transport dan biaya transport harus direncanakan dengan baik sehingga distribusi produk dapat dilakukan dengan optimal. Begitu pula dengan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan gudang. Misalnya, apakah perlu tambahan gudang untuk menjangkau daerah-daerah yang jauh? 4. Jelaskan konsep dasar supply chain management. Tujuan supply chain management, elemen supply chain management, persediaan dalam supply chain management, dan proses bisnis supply chain management. Konsep dasar supply chain management. Supply chain management terkait dengan seluruh aktivitas yang terlibat dalam pengadaan dan penggunaan dari sebuah produk atau jasa. Tujuan supply chain management yang pertama mengoptimalkan pengiriman, yang kedua meminimalkan ongkos, yang ketiga meningkatkan pelayanan. Elemen supply chain management. Yang pertama produksi, yang kedua inventory, yang ketiga lokasi, yang keempat transportasi, yang kelima informasi. Persediaan dalam supply chain management. Ada 4 jenis persediaan dalam SCM. Yang pertama, raw material atau bahan baku, yang kedua barang setengah jadi, yang ketiga barang komoditas, yang keempat barang proyek. Proses bisnis supply chain management. Ada 8 proses inti bisnis SCM. Yang pertama, customer relationship management, yang kedua customer service management, yang ketiga demand management, yang keempat customer demand fulfillment, yang kelima manufacturing full management, yang keenam procurement, yang ketujuh pengembangan produk dan komersialisasi, yang kedelapan retur. Sekian presentasi saya pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.